Kasus peretasan akun YouTube resmi milik DPR RI masih diselidiki. Penyelidikan dilakukan oleh tim CSIRT atau Computer Security Incident Response Team. Selain memblokir akun YouTube resmi milik DPR, polisi juga telusuri alamat IP peretas. Tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber sudah turun untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut beserta stakeholder siber. Dalam hal ini dari BSSN dan juga dari Kominfo. Sementara itu, akun resmi YouTube DPR kini telah pulih kembali seperti sedia kala. DPR sempat menghubungi Google Indonesia untuk memulihkan akun YouTube-nya. Pihak YouTube telah mengerahkan tim khusus untuk selidiki akun DPR RI yang disusupi oleh hacker. Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara menyebut peretasan akun YouTube DPR RI terindikasi datang dari malware dan hack. Mereka juga mendeteksi lokasi IP address pelaku. Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan One on One bersama saya, Fazilah Khairunisa. Pemirsa, sejak beberapa tahun terakhir, rentetan kasus kebocoran data hingga peretasan akun pemerintah terjadi di Indonesia. Apa yang salah? Apakah pengawasannya yang kurang atau sistem cyber kita yang masih lemah? Sejumlah pakar keamanan cyber mengatakan bahwa soal peretasan yang terjadi ini juga adalah soal masalah security awareness. Dan untuk membahasnya lebih jauh seperti apa sebenarnya permasalahan yang terjadi dalam dunia cyber Indonesia, kita telah bersama dengan Kepala Badan Cyber dan Sandi Nasional, Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Halo Pak, selamat malam, apa kabar Pak Hinsa? Selamat malam Mbak Jila dan selamat malam seluruh pemirsa Sindo News TV yang berbahagia dimanapun berada. Baik, sehat selalu ya Pak ya. Pak, ini kita ngomongin soal peretasan gitu ya. Yang paling dekat kasus DPR, akun YouTube-nya DPR RI yang diretas oleh pelaku judi online gitu. Dan dalam hal ini bagaimana tindakan yang dilakukan BSSN kemarin untuk mengatasi permasalahan peretasan akun ini Pak? Ya, baik Mbak Jila. Pemirsa yang saya hormati, saya ingin menjelaskan secara umum dulu ya. Kita sekarang berada di era dunia siber atau ruang siber, di mana diartikan bahwa ruang siber itu adalah spektrum elektromagnetik yang terhubung dengan teknologi informasi dan komunikasi dan internet. Dia membentuk domain baru atau dunia baru, hampir sama dengan dunia nyata sebenarnya. Di dunia itu kan selalu ada peluang kesejahteraan, tapi sebaliknya juga ada ancaman. Nah, BSSN mempunyai tugas pokok untuk bagaimana kita mengatasi ancaman. Nah, ancaman di ruang siber itu tidak dikategorikan sebagai ancaman militer atau non-militer, tapi ancaman hibrid, yaitu di situ bisa terjadi kontrol informasi, spionase dan sabotase. Nah, sifat serangan di ruang siber itu kita kategorikan dua sifatnya. Sifat pertama adalah bersifat teknikal. Jadi yang diserang itu adalah sistem itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua adalah serangan yang bersifat sosial. Yang diserang adalah manusia atau diistilahkan dengan persona yang tentu mempunyai identitas sendiri di ruang siber itu. Namun di ruang siber itu juga kan sebenarnya manusia itu bisa menggunakan identitas palsu. Nah, inilah makanya sering terjadi tindakan-tindakan penipuan kriminal melalui dan di ruang siber. Nah, bicara tadi masalah insiden ya yang terjadi ya, sesuai pertanyaan tadi di DPR, sebenarnya kalau insiden ini bisa terjadi di mana-mana. Karena ada prinsipnya di ruang siber itu tidak ada sebenarnya jaminan 100% bahwa sistem saya aman.
Karena apa? Teknologi ini kan berkembang terus. Kemudian juga pihak-pihak penyerang atau hacker-hacker ini kan juga belajar terus mengikuti perkembangan. Terus, gitu ya? Nah, jadi artinya memang kita yang mempunyai sistem ini yang harus selalu berupaya mengupdate sistem kita, sistem keamanan kita. Nah, jadi kalau kita lihat kemarin kejadian itu tentu juga akan kita lihat dari sisi 3 hal. Sumber daya manusia, kemudian tata kelolanya, dan teknologi yang digunakan. Jadi ketika terjadi suatu insiden di suatu sistem elektronik, ini yang menjadi dasar penilaian kita. Bagaimana sumber daya manusianya, apakah sudah mempunyai keterampilan atau keahlian, kemudian tata kelolanya sudah bagus, atau teknologi yang digunakan, karena teknologi ini kan berkembang cepat. Apakah dia masih menggunakan teknologi yang lama, sehingga itulah muncul kelemahan-kelemahan, kerawanan-kerawanan, timbulnya celah-celah di mana akan bisa masuk si penyerang. Kira-kira gitu Mbak gambarannya. Jadi yang kemarin yang terjadi itu kita lihat ya itu adalah bersifat teknikal. Teknikal dan sehingga ada celah, kemudian bisa masuk ke akunnya mereka, sehingga terjadilah kejadian kemarin. Berarti kalau ngomongin teknikal bisa jadi dari security awareness-nya juga ya Pak, ya, pengelola akunnya itu bisa jadi juga nggak sih Pak? Betul, jadi itu yang saya katakan tadi, 3 hal itu ya. Jadi apakah pengelolanya itu memang sudah mempunyai keterampilan, jangan hanya awareness-nya saja, tapi juga dia sebagai pengelola akun, dia harus mengerti secara teknis ya, apakah keamanannya terutama, apakah ada celah, jangan sampai ada celah masuknya tadi serangan yang bersifat teknikal yang terlalu kan misalnya malware itu masuk sehingga bisa terjadi kebocoran data, bisa terjadi penyanderaan atau sabotase atau merusak sistem daripada sistem elektronik yang ada. Nah, berarti ini adminnya nggak boleh admin sembarangan nih Pak ya, adminnya harus admin yang canggih gitu ya, biar bisa ngelawan si hacker-hacker itu. Tapi kalau misalnya kemarin yang kasus DPR, BSSN kan juga ikut ambil alih untuk menyelesaikan gitu ya Pak ya, bersama dengan Menkominfo dan juga polisi gitu. Evaluasi apa Pak yang hasilnya dari kemarin? Sebenarnya pemerintah dalam hal ini sudah mempunyai program bagaimana kita untuk mengamankan sistem elektronik yang ada di masing-masing kementerian lembaga, dan sudah menjadi sebuah program prioritas di Bappenas untuk program prioritas nasional kita tahun 2020 sampai 2024. Kita harus membangun 131 security incident response team. Ini kira-kira inilah pasukan ya, pasukan pengaman sistem elektronik di masing-masing lembaga. Nah, jadi kemarin itu kejadian pagi hari ya, kemudian kita sudah membentuk tim CISET di DPR RI, dan mereka begitu ada serangan itu sekitar jam 5, mereka juga langsung menginformasikan, berkomunikasi dengan Nasional CISET yang ada di Ragunan di BSSN untuk membantu. Maka tim kita ke sana dan bersama-sama dengan mereka mengatasi insiden yang terjadi. Ada langkah-langkah, ada prosedur bagaimana mengatasi sebuah insiden. Itu mereka lakukan. Maka kemarin relatif cepat sebenarnya. Jam 5 kejadian, sekitar jam 9, jam 10 malam, itu sudah bisa kita kembalikan akunnya DPR tersebut. Berarti udah tahu dong Pak, siapa peretasnya, siapa hackernya ini sebenarnya udah tahu Pak? Untuk mengetahui itu kan tentu perlu waktu dan penelusuran lebih teknis. Yang kita utamakan adalah bagaimana sistem segera pulih dan berfungsi. Itu yang utama, dan mencegah jangan sampai terjadi melebar ataupun berpengaruh terhadap sistem-sistem yang lain. Karena apa? Untuk menemukan nanti siapa pelakunya, siapa ini, itu butuh waktu yang panjang biasanya, dan membutuhkan juga hasil dari
penelusuran yang akan dilakukan tindak lanjutnya. Baik, berarti sebenarnya kalau dari sistem, berarti sistem cyber keamanan kita sebenarnya udah oke ya Pak ya, dari segi alat-alat dan segala macam ya, udah bisa dibilang canggih belum Pak? Maksudnya udah bisa dibilang bahwa ya kita udah kuat lah gitu Indonesia. Saya tidak berani mengatakan sudah kuat ya. Seperti prinsip yang tadi saya katakan, ada rumusnya ya. Semakin banyak kita menggunakan digitalisasi sebenarnya, atau tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, itu paralel dengan risiko dan munculnya ancaman. Jadi tentu saya katakan tadi, tidak ada di dunia ini yang bisa mendeklar saya aman dan sebagainya. Kita lihat negara-negara besar itu beberapa kejadian serangan, bukan hanya insiden, bahkan serangan yang bisa menimbulkan krisis. Jadi yang penting adalah memang perlu kita membangun 3 hal. Sumber daya manusia di Indonesia itu perlu kita tingkatkan, khusus di bidang cyber security. Ahli-ahli komputer sudah banyak, Mbak. Tapi yang atau saya katakanlah tentaranya gitu ya. Kalau kita kan ada TNI-nya. TNI-nya di ruang siber itu perlu kita perkuat. Kemudian kesadaran masyarakat, kesadaran keamanan masyarakat terhadap sistem elektronik yang digunakan. Jadi jangan kita hanya menikmati kemudahan-kemudahan yang didapat dari sistem elektronik. Apakah itu misalnya handphone dan smartphone dan sebagainya, tapi juga harus berpikir di balik itu, di samping kita menggunakannya, ada peluang ancaman yang bisa terjadi setiap saat. Nah, kesadaran inilah yang juga perlu kita bangun. Jadi demikian juga teknologi. Teknologi secara umum juga kita masih lemah. Teknologi kita ini rata-rata kan juga masih dari luar. Nah, ini pemerintah terus berupaya tentunya melalui riset-riset yang dilaksanakan, kemudian industri-industri, kita dorong industri di bidang digital ini di dalam negeri ini bisa berkembang. Itu yang sebenarnya yang kondisinya yang kita hadapi. Berarti besar banget ya Pak tantangan, PR banget ya untuk hadapin serangan-serangan cyber ini Pak. Seberapa sulit sih kalau menurut BSSN sendiri melihat atau tantangannya gitu untuk hacker-hacker yang rese-rese ini? Jadi kalau saya melihatnya begini Mbak, sekarang itu kalau kita lihat ya, ada dunia baru selain dunia darat, laut, dan udara. Kita beradaptasi dalam kehidupan di dunia nyata ini, di darat, laut, udara ya, ini kan sudah ribuan tahun manusia ini beradaptasi sehingga muncul ada nilai-nilai ya. Kita khususnya di Indonesia ini kan relatif ya, puluhan tahun lah ya, internet ataupun siber ini, digital ini meningkat seperti sekarang ini. Jadi memang kita masih dalam proses ya, saya katakan proses peralihan atau proses penyesuaian. Tapi saya yakin manusia ini kan kelebihannya dari makhluk lain itu adalah kemampuannya beradaptasi. Nah ini yang Mbak sampaikan tadi, kita perlu diberikan kesadaran keamanan, dan ini butuh waktu dan ini butuh kerja keras semua pihak. Tidak bisa ini diserahkan di hanya satu lembaga. Makanya di dalam strategi keamanan siber nasional kita juga ini keamanan di ruang siber harus juga bersifat semesta. Tidak bisa hanya diserahkan ke satu pihak. Jadi tantangannya ini tentu tantangan kita bersama. Kira-kira gitulah gambarannya situasi keamanan di ruang siber. Jadi harus bersama-sama untuk membangun bekerja sama untuk melindungi Indonesia ini gitu ya. Baik, pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, One on One akan kembali usai jeda berikut ini.